Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi pada saat ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang masih terus dilakukan. Seperti yang kita perhatikan di bagian sisi sebelah kiri helipad. Di sini untuk penghamparan lapisan agregat, ya terus dilakukan supaya semuanya bisa rata dan kepadatan dapat didapatkan tentunya. Ya, jadi di sini nanti akan dilakukan untuk pengecoran lebih lanjut, ya, diperluas di sisi belakang ini untuk bagian belakang parkir VIP dan fasilitas lainnya. Ya, jadi seusai perhelatan World Superbike yang kita adakan pada bulan November pada tanggal 19 sampai 21 lalu, ya, NTB akan menghadapi event yang lebih besar tentunya, itu MotoGP Mandalika 2022 mendatang. Provinsi NTB dengan didukung pemerintah pusat terus memantapkan persiapannya, ya. Terlepas dari sejumlah catatan yang menyertainya, perhelatan World Superbike dinilai telah membawa sukses yang membanggakan. Namun Pemprov NTB, ya, bersama pihak terkait tampaknya masih ingin mendorong capaian ke level yang lebih berbeda, tentunya untuk MotoGP Mandalika di tahun 2022 mendatang. Ya, dibandingkan WSBK, MotoGP memang diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang semakin luas bagi Pemda di Nusa Tenggara Barat. Hal ini pun diakui oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Handus Zulkifli Mansyah SEMSC yang mengatakan MotoGP 2022 merupakan gelaran balap motor yang lebih besar dibandingkan WSBK tentunya, sehingga persiapan harus lebih baik dan lebih mantap. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan Gubernur Nusa Tenggara Barat membahas persiapan MotoGP Mandalika 2022 di Istana Bogor Jumat kemarin. Sejumlah menteri yang dipanggil di antara lain Menko Perekonomian Mensesnek, ya, Menseskap Menteri BUMN, Menko Menteri PUPR, ya, Menteri Perhubungan, Manparekraf, dan Menpora untuk mempersiapkan perhelatan MotoGP Mandalika di tahun 2022 supaya lebih maksimal. Ya, banyak sekali yang harus dibenahi dan sesegera mungkin untuk dikeroyok maksimal dalam progres pengerjaannya secara bersama-sama. Ini merupakan bukan program Lombok saja, ya, atau bukan program di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan program bangsa dan negara kita, ujar Bang Zulkifli Mansyah atau akrab disapa Bang Zul tersebut, ya. Kesuksesan gelaran WSBK Mandalika pada tanggal 19 sampai 21 November lalu, kata Bang Zul, bukan kesuksesan Lombok Tengah saja, tetapi kesuksesan untuk Indonesia. Gelaran WSBK Mandalika menyedot perhatian dunia internasional yang sukses menggelar perhelatan internasional dan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Menjelang gelaran MotoGP 2022, Gubernur mengatakan ada beberapa infrastruktur yang perlu dibenahi seperti drainase di kawasan Mandalika dan jalan depan sirkuit yang kita lihat tadi, ya, akan ditata. Jalan depan sirkuit akan segera diperlebar nantinya. Pemprov NTB sedang memperjuangkan tambahan anggaran untuk pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika dikarenakan dana alokasi khusus yang diperoleh tahun 2022 baru sebesar 16 miliar untuk memperlebar dan memperluas, ya, sepanjang 5,3 km dari Bundaran Nurul Bilad hingga Bundaran Sunggung Bypass dari jalur timur tersebut. Ya, jadi anggaran yang dibutuhkan untuk memperlebar jalan tersebut menjadi 2 jalur dengan 4 lajur di atas 100 miliar ujarnya. Selain itu, kata Gubernur, penginapan milik masyarakat atau homestay di depan sirkuit Mandalika juga perlu dibenahi
Menurutnya ya, homestay yang ada tidak harus mewah tentunya. Yang terpenting asri dan nyaman. Ya, di tahun 2022 mendatang, sejumlah event balap dunia akan digelar di sirkuit Mandalika. Selain itu MotoGP di bulan Maret, ada juga Idemitsu Asia Talent Cup ya, yang akan digelar 2 seri dan USBK pada bulan November 2022 mendatang. Bahkan pada 26 Juni 2022, balap motocross dunia MXGP ya, juga akan digelar di Nusa Tenggara Barat. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Tourism Development Corporation menyebutkan dampak gelaran USBK bagi Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh tambahan PAD yang berasal dari pajak hiburan sebesar 15% ya, pajak parkir 30%, serta pajak restoran dan hotel 15%. Ajang USBK Mandalika juga menunjukkan besarnya partisipasi warga Desa Lingkar KIK Mandalika dalam menyukseskan acara tersebut. ITDC bersama ITDC Nusantara ya, atau Utilitas ITDC NU dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang merupakan bagian dari ITDC Group telah merekrut tenaga kerja sebanyak 1.475 orang berasal dari NTB, termasuk warga dari 6 desa penyangga de Mandalika yang terlibat dalam perhelatan USBK tentunya. Tenaga kerja ini bertugas sebagai marsal, petugas COVID-19, safety medis, dan kru medis, kru secara crowd control, dokumentasi, fasilitas produksi, kebersihan stage, tiketing, transportasi, dan waste manajemen ya selama persiapan dan penyelenggaraannya. Ya, di luar itu juga ITDC melalui ITDC NU juga telah merekrut dan melatih sejumlah warga dari Desa Lingkar KIK Mandalika untuk bertugas di area-area parkir VIP dan area parkir timur untuk membantu mengarahkan kendaraan yang akan parkir baik di kendaraan roda 2, roda 4 maupun setara bus seperti itu. Sekda NTB Dr. Handos lalu Gita Aryadi MSI mengatakan ada 15 catatan dalam USBK yang perlu segera dibenahi jelang MotoGP 2022 mendatang. Sebanyak 15 poin penting tersebut harus segera dibenahi oleh Pemprov ITDC dan pihak terkait lainnya ya. Selain masalahnya pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika, penerangan jalan umum PJU ya, drainase dan penempatan UMKM di kawasan Mandalika menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi. Gelaran MotoGP Mandalika diharapkan sukses dari sisi penyelenggaraan dan ekonomi. Dengan jumlah penonton yang jauh lebih besar di WSBK, diharapkan perputaran ekonomi selama berlangsungnya event tersebut lebih besar dibandingkan saat gelaran WSBK. Kita targetkan NTB sukses dari sisi ekonomi, ujarnya. Ya, selain itu juga untuk bagian zona tengah tentunya masyarakat sudah melakukan bongkar mandiri ya. Beberapa bagian warga di bagian tengah ini sudah mulai terlihat aktivitas dari warga, walaupun tidak semuanya saat ini melakukan bongkar mandiri, tetapi ada beberapa bagian seperti yang kita lihat di belakang tadi maupun di depan sana nantinya ya, sudah melakukan bongkar mandiri untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Tentunya masih banyak warga yang berada di tengah ini ya, nanti akan dilanjutkan untuk pembongkaran, tapi saat ini masih menunggu untuk mediasi lanjutan supaya semuanya berjalan lancar, aman, terkendali untuk lanjutan pengerjaan di bagian zona tengah tersebut. Seperti desain yang pernah kita lihat, yaitu di zona tengah nanti akan ada villa resort hotel yang akan dibangun untuk penunjang fasilitas di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Ya, jadi untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 nanti, segala sesuatu terus akan dilakukan pembenahan ya. Terus akan dilanjutkan untuk pengerjaan persiapan-persiapan di segala sektor supaya semuanya lebih siap nantinya. Seperti yang kita lihat juga tadi, pengerjaan di parkir area sisi barat tersebut maupun pengerjaan untuk drainase. Pengerjaan lanjutan terus dilakukan pembenahan supaya lebih siap untuk menyambut dari MotoGP 2022 mendatang. Ya, jadi kita akan terus memberikan informasi kepada kalian semua terkait masalah pembangunan atau situasi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit kita. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di Bukit Tribun Terbuka di tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Untuk pengerjaan lanjutan di bagian jalur menuju ke puncak bukit masih terus dilakukan pemerataan supaya semuanya siap nantinya ya, untuk para penonton bisa naik ke atas dan menyaksikan dari ajang balapan yang akan kita adakan. Ya, di sini alat ekskavator maupun alat berat masih terus melakukan pemadatan dan pemerataan di bagian atas bukit seperti yang kita lihat di sini ya. Ini bukitnya tampak hijau sekali karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Jadi untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit selalu diguyur hujan pada sore hari ya. Maka dari itu untuk drainase juga terus dilakukan perbaikan pembenahan supaya semuanya lancar untuk air yang mengalir menuju ke sisi Laguna yang ada di tikungan ke-13 menuju ke sisi selatan ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-10 menuju 11 seperti yang kita lihat juga. Untuk pengecatan akan segera kita lihat nantinya ya, setelah tim road grade kembali untuk melakukan perbaikan pengecatan di bagian curb area maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi tikungan kedua. Untuk run off-nya seperti desain yang pernah kita lihat, bahwa untuk tikungan kedua tersebut di bagian run off-nya akan dilakukan corak batik seperti yang dilakukan di tikungan ke-15 menuju ke-17 maupun di tikungan ke-10 menuju ke-12 ini. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Selain itu juga pengerjaan saat ini masih terus dilakukan di West Gate atau pintu masuk sebelah barat ya. Tempat area parkir dan lain-lain di sana masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan supaya semuanya siap nantinya untuk pagelaran yang akan kita adakan. Ya, ini merupakan West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Ini langsung terhubung ke Pantai Kuta Mandalika, di mana untuk tamu yang berdatangan dari sisi barat
bisa melewati sini dan bisa parkir di depan sana ya untuk kendaraan mereka. Setelah itu akan menuju ke sirkuit Mandalika untuk menonton aksi balapan yang akan diadakan nantinya. Ya, situasi di Westgate atau pintu masuk sebelah barat semuanya sudah sip untuk jalurnya. Tinggal lanjutan untuk penataan di bagian sisi sebelah kanan di sana ya, untuk tempat parkir dan fasilitas lainnya untuk penunjang dari kelancaran pegelaran MotoGP 2022 mendatang. Ya, di sini kita kembali ke tikungan ke-15, 16 sampai 17 seperti yang kita lihat bersama-sama ya. Untuk corak batik terlihat sangat indah sekali pada siang hari ini. Kebetulan cuaca bagus sekali, tapi kita belum tahu ya, mungkin nanti sore akan terjadi hujan. Maka dari itu untuk pengerjaan lanjutan juga terus dilakukan perbaikan di bagian drainase. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Kita sudah kembali ke trek lintasan, dan apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Salam anak Lombok ya, selalu jaga kesehatan supaya bisa kita nonton bersama-sama nanti di MotoGP 2022. Untuk itu saya undurkan diri dulu ya. Besok kita pantau kembali untuk melihat kondisi yang ada. Dan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.